Baik, selamat sore. Jadi di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu kali ini saya akan membahas mengenai membahas secara singkat mengenai resusitasi cairan. Nah, jadi sebelumnya resusitasi cairan ini adalah proses penggantian cairan tubuh saat pasien tersebut mengalami kondisi kritis dan kehilangan terlalu banyak cairan, baik dalam bentuk air maupun darah. Nah, proses resusitasi cairan ini dilakukan dengan memasangkan cairan infus. Nah, kapan sih resusitasi cairan ini dibutuhkan? Resusitasi cairan yang ini diberikan bila ditemukan kondisi hipovolemia, yaitu kurangnya volume darah atau cairan dalam pembuluh darah. Nah, penyebab hipovolemia ini antara lain adalah perdarahan, diare, atau muntah yang menyebabkan dehidrasi, sepsis, dan luka bakar. Jenis-jenis dari cairan resusitasi ini ada dua. Yang pertama ada kristaloid, di mana untuk cairan kristaloid ini adalah cairan yang paling sering digunakan sebagai cairan resusitasi karena cairan ini memiliki molekul yang kecil, mudah digunakan, dan harganya lebih murah dan cepat menggantikan cairan yang hilang. Selain itu, cairan kristaloid ini yang umum digunakan adalah normal salin NS dan Ringer laktat atau RL. Untuk jenis yang kedua yaitu ada koloid, di mana untuk cairan koloid ini digunakan pada pasien yang mengalami kekurangan cairan parah seperti shock hipovolemik dan perdarahan berat. Untuk cairan koloid ini mengandung zat-zat dengan molekul yang lebih berat seperti albumin dan gelatin. Cairan koloid ini akan bertahan lebih lama di dalam pembuluh darah. Nah, untuk pemberian cairan melalui infus ini tentu terdapat beberapa alat atau bahan yang perlu dipersiapkan seperti standar infus set, cairan sesuai kebutuhan pasien, jarum infus sesuai dengan ukuran, pengalas, torniket atau karet pembendung. Di mana untuk torniket ini biasa digunakan untuk mengetahui letak atau daerah pada vena yang akan ditusukkan oleh suntik untuk menyalurkan cairan infusnya. Selanjutnya ada kapas alkohol, ada plester, gunting, kasa steril, betadin, dan sarung tangan. Ini untuk alat-alat yang perlu dipersiapkan. Lebih jelasnya ini ada infusion set atau set infus yang berisi satu set komplit untuk infusnya. Selanjutnya ini ada IV catch, di mana untuk IV catch ini terdapat beberapa warna. Untuk IV catch-nya sendiri tentu beberapa warna yang tersedia dari IV catch ini memiliki tujuan atau fungsi, di mana untuk yang warna abu-abu terlebih dahulu ini dia 16 gram, fungsinya untuk orang dewasa. Dipasang pada kondisi bedah mayor, trauma, dan resusitasi cepat. Nah, selanjutnya untuk yang warna hijau ini dia 18 gram. Fungsinya juga sama untuk orang dewasa dan anak, dipasang pada kondisi bedah mayor, trauma, dan resusitasi cepat. Nah, untuk yang warna merah atau warna pink muda ini, dia 20 gram. Fungsinya untuk orang dewasa dan anak, dipasang untuk memasukkan cairan infus untuk maintenance. Selanjutnya untuk yang warna biru ini 22 gram, fungsinya itu untuk bayi, anak, dan orang dewasa. Selanjutnya untuk yang 24 gram yang warna kuning, dia ini fungsinya untuk neonatus, bayi, anak, dan orang dewasa dengan pembuluh darah kecil dan rapuh. Nah, jadi perbedaan dari warna-warna ini kan tadi memiliki angka yang berbeda-beda di setiap warnanya. Jadi semakin besar angkanya, maka semakin kecil ukuran dari diameter IV catch-nya. Selanjutnya ada alcohol swabs, di mana alcohol swab ini dapat digunakan untuk membersihkan daerah tempat penyuntikan atau tempat akan menyalurkan cairan infusnya nanti. Ini ada cairan infus yang dapat digunakan. Di sini juga ada underpad. Untuk underpad ini sendiri digunakan untuk melapisi daerah bagian bawah dari daerah tempat akan dilakukannya pemasangan infus. Nah, jadi untuk cara pemasangan infusnya ini sendiri sebelumnya perlu dilakukan beberapa percakapan atau beberapa
obrolan yang perlu dilakukan dengan pasiennya sendiri, seperti mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, kemudian memvalidasi pasiennya, menanyakan kabar, kemudian tidak lupa juga menjelaskan tujuan dan menjelaskan prosedur dan meminta persetujuan atau inform consent dari pasiennya. Apakah pasien tersebut bersedia untuk dipasangkan infus. Nah, selain itu, sebelum pemasangan dari infus sendiri, tentu tangan kita harus steril terlebih dahulu, sudah kita sterilkan dengan menggunakan antiseptik dan selanjutnya untuk langkah yang pertama tidak lupa kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Nah, setelah menggunakan handscoon langsung saja kita melakukan pemasangan dari cairan infusnya terlebih dahulu, di mana cairan infusnya ini akan dipasangkan dan setelah dipasangkan kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan penyuntikan pada daerah tempat akan disalurkan cairan infusnya. Nah, sebelum menyuntikkan pada daerah tersebut, kita terlebih dahulu melakukan pembersihan dulu. Kita mensterilkan area tersebut terlebih dahulu dengan alkohol swab tadi pada persiapan bahan-bahan tadi dengan sekali sekali pemakaian itu sekali usap pada daerah tersebut. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya setelah membersihkannya yaitu menyuntikkan suntikannya dan setelah itu melepaskannya lalu mensambungnya atau menggabungkannya atau mengambil saluran cairan infus tadi untuk dimasukkan ke dalam suntikan yang tadi. Nah, setelah itu agar tidak terjadinya kelonggaran atau agar letak dari suntikannya tadi tidak berpindah-pindah perlu dilakukannya fiksasi dengan menggunakan plester dari bahan-bahan yang telah disediakan tadi. Untuk pemasangan dari plesternya sendiri ini dapat dilihat di depan pemasangan plesternya. Nah, setelah itu untuk pemasangan infusnya sudah selesai. Nah, tetapi sebelumnya dialirkan kembali. Jadi kan tadi sebelumnya saat sebelum pemasangan dari suntikannya tadi saluran cairan infusnya sudah kita kunci terlebih dahulu agar tidak mengalir atau tidak mengembang. Pastikan untuk tidak mengembang. Nah, setelah disuntikkan dan disambungkan pada suntikannya cairan infus tadi, maka eh, saluran infusnya dapat dibuka agar cairannya dapat mengalir masuk. Nah, mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat.